Clan Otori, Grace for His Pillow. Karya Lian Han. Bagian 4. Bagaimana mungkin seorang bangsawan Otori tahu doa-doa kami? Balasnya. Siapa lagi kalau bukan malaikat yang mau berbagi makanan dengan orang sepertiku? Aku tahu risiko yang kuambil, namun tetap saja aku mengatakannya. Lord Shigeru telah menyelamatkanku dari pembantaian Ida di Mino. Aku merasa tidak seharusnya mengatakan itu. Dia diam sejenak, terkesima. Kemudian dia berbisik, Mino, kami pikir tak ada orang yang selamat dari sana. Betapa anehnya cara Tuhan. Kau diciptakan demi tujuan yang besar. Meskipun bukan malaikat, kau pasti ditunjuk oleh Sang Rahasia. Aku menggelengkan kepala. Aku hanyalah manusia biasa. Hidupku bukanlah milikku. Takdir yang membawaku pergi jauh dari kampung halamanku, dan takdir jugalah yang membawaku pergi dari Otori. Aku tak ingin memberitahukan kalau aku anggota Tribe. Kau butuh bantuan? Dia bertanya. Kami akan selalu membantumu. Datanglah ke jembatan gelandangan. Di mana itu? Antara Yamagata dan Suwano. Namaku Joan. Dia lalu mengucapkan doa ketiga, mensyukuri hidangan. Aku harus pergi, kataku. Sebelum itu, maukah kau memberkatiku, Tuan? Aku menaruh tangan kananku di kepalanya dan mulai berdoa seperti yang ibuku selalu lakukan kepadaku. Aku merasa tidak nyaman, mengetahui diriku tidak pantas mengucapkan kata-kata ini, tapi semua kata-kata keluar dari lidahku dengan lancar. Joan meraih tanganku dan menyentuhkan kening dan bibirnya ke jari-jariku. Aku menyadari betapa dalam kepercayaannya kepadaku. Dia melepas tanganku dan bersujud. Ketika dia mengangkat kepala, aku sudah jauh di sisi jalan. Langit memucat, embun terasa dingin. Aku menyelinap dari pintu ke pintu. Lonceng biara berdentang. Kota mulai hiruk-pikuk, daun jendela pertama diturunkan dan bau asap dari tungku berembus ke jalan. Aku terlalu lama bersama Joan. Aku tidak menggunakan sosok keduaku malam ini, tapi aku merasa diriku terbelah, seakan-akan aku tinggalkan diriku di bawah pohon willow bersama gelandangan itu. Sedangkan diriku yang kembali ke Tribe hanyalah bayangan. Saat kembali ke rumah Muto, rasa gelisah yang semula terpendam kini muncul lagi. Bagaimana aku akan melintasi bagian atas dinding dari jalan ini? Lantai putih dan atap abu-abu yang kini berkilauan diterangi fajar seakan mengejekku. Aku menunduk di seberang rumah, menyesali kebodohanku. Aku telah kehilangan konsentrasi, pendengaranku masih tajam seperti biasa, tapi keyakinan diriku, instingku, telah lenyap. Aku tak boleh berdiam di tempat ini. Di kejauhan aku mendengar derap sekelompok penunggang kuda mendekat. Suara mereka menerpaku. Aku mengenali aksen itu, aksen yang menunjukkan mereka adalah anak buah Arai. Seandainya mereka menemukanku, hidupku bersama Tribe berakhir, hidupku mungkin juga akan berakhir bila Arai merasa terhina seperti kabar yang menyebar. Kini tak ada pilihan lain kecuali berlari ke gerbang dan berteriak pada penjaga untuk membukanya. Saat menyeberangi jalan, terdengar suara dari balik gerbang. Suara Akio memanggil penjaga rumah dengan pelan. Aku lalu mendengar bunyi gedebuk ketika palang gerbang dibuka. Patroli berbelok ke ujung jalan. Segera saja aku menghilangkan diri, berlari ke pintu, dan menyelinap masuk ke dalam rumah. Para penjaga tidak melihatku, tapi Akio melihatku. Dia menghampiri dan menarik kedua lenganku dengan kasar. Aku memeluk diriku untuk menghindari pukulan. Aku pasti akan mengikutinya, tapi dia tidak membuang-buang waktu. Dia langsung menyeretku ke dalam rumah. Kuda yang ditunggangi pasukan patroli berlari kian cepat, berderap menuruni jalan. Aku tersandung seekor anjing. Hewan itu merengek dalam tidurnya. Para penunggang kuda berteriak kepada penjaga gerbang, "Selamat pagi. Apa yang kalian dapat?" Seorang penjaga membalas. "Bukan urusan kalian." Selagi diseret, aku menoleh ke belakang. Melalui lahan sempit antara rumah tempat mandi dan dinding, aku dapat melihat jalan di sisi luar melalui gerbang yang terbuka. Di belakang rombongan berkuda, dua orang sedang berjalan kaki sambil menyeret seorang tawanan. Meskipun tidak bisa melihat tawanan itu dengan jelas, namun dapat ku dengar suaranya. Dapat ku dengar doa-doanya. Dia adalah si gelandangan, Joan. Aku pasti telah menerjang ke arah gerbang karena Akio saat ini menarikku dengan paksa sehingga nyaris membuat bahuku terkilir. Kemudian dia memukul, perlahan dan efisien, ke samping leherku. Ruangan terasa berputar-putar. Masih tanpa bicara, dia menyeretku ke ruangan utama di mana seorang pelayan sedang menyapu. Tanpa mempedulikan kami, Akio berteriak ke arah dapur selagi membuka dinding palsu di ruangan tersembunyi, lalu mendorongku masuk.
Istri Kenji datang ke dalam ruangan dan Akio menutup pintu. Wajah istri Kenji pucat dan matanya sembab, dia tampaknya masih melawan rasa kantuk. Dapat kurasakan kemurkaannya bahkan sebelum dia mulai bicara. Dia menamparku 2 kali. Dasar anak kurang ajar, dasar idiot, berani benar kau lakukan itu padaku. Akio mendorongku ke lantai, masih memegang kedua lenganku di belakang punggungku. Aku menunduk dengan patuh. Tak ada gunanya bicara. Kenji pernah memperingatkan kalau kau akan keluar. Semula aku tidak percaya. Kenapa kau lakukan ini? Ketika aku tidak menjawab, dia lalu duduk berlutut dan mengangkat kepalaku hingga dapat melihat wajahku. Aku bersikeras untuk tidak menatap matanya. Jawab, apa kau sudah sinting? Hanya untuk melihat apa aku bisa. Dia menghela napas jengkel, persis seperti suaminya. Aku tidak suka dikurung, aku merengut. Itu gila, kata Akio marah. Dia ini berbahaya bagi kita semua. Kita harus. Perempuan itu langsung menyela. Itu hanya bisa diputuskan oleh ketua Kikuta. Sebelum itu, tugas kita yaitu menjaga agar dia tetap hidup dan jauh dari jangkauan Arai. Dia kembali menepuk-nepuk kepalaku, tapi kali ini tidak keras. Siapa yang melihatmu? Tidak ada. Hanya seorang gelandangan. Gelandangan apa? Penyamak. Joan, si Sinting, orang yang mengatakan telah bertemu malaikat. Dia menghela napas panjang. Jangan katakan dia telah melihatmu. Kami sempat berbincang-bincang, aku mengaku. Anak buah Arai berhasil menangkap gelandangan itu, kata Akio. Kuharap kau menyadari betapa tololnya dirimu, kata istri Kenji. Aku menunduk lagi. Aku memikirkan Joan, berharap aku melihatnya pulang ke rumah jika dia punya rumah di Yamagata. Bertanya-tanya apakah aku dapat menyelamatkannya, bertanya apa tujuan Tuhannya pada orang itu sekarang. Aku sering merasa takut, ujar Joan. Merasa ngeri, iba dan penyesalan berpilin-pilin dalam hatiku. Cari tahu apa yang diocehkan gelandangan itu, kata istri Kenji pada Akio. Dia tak akan mengkhianatiku, kataku. Bila disiksa, semua orang akan berkhianat, jawab Akio singkat. Keberangkatanmu harus dipercepat, perempuan itu melanjutkan. Mungkin hari ini, Akio masih berlutut di belakangku sambil memegang pergelangan tanganku. Aku merasakan gerakannya saat dia mengangguk. Apakah dia akan dihukum? Tanya Akio. Tidak, dia harus sanggup melakukan perjalanan. Selain itu, seperti yang kau tahu, hukuman fisik tidak berguna baginya. Jadi pastikan dia tahu secara pasti apa yang gelandangan itu derita. Kepalanya mungkin sekeras batu, tapi hati anak ini sangat lembut. Ketua mengatakan kalau itu yang menjadi kelemahan utamanya, kata Akio. Ya, jika bukan karena itu, mungkin kita telah memiliki Shintaro lain. Kelembutan hatinya bisa mengeras, gerutu Akio. Ya, kalian orang Kikuta tahu cara terbaik untuk melakukannya. Aku masih berlutut di lantai selagi mereka membahas diriku seakan aku hanya barang dagangan, tong sake yang bisa berubah menjadi minuman terbaik, atau justru akan membusuk dan tak berharga. Bagaimana sekarang? Kata Akio, apakah dia akan diikat hingga kami pergi? Kenji bilang kaulah yang memilih datang pada kami, dia berkata padaku. Lalu kenapa kau mencoba kabur? Aku telah kembali. Apa kau akan mencobanya lagi? Tidak. Kau akan ke Matsu ditemani beberapa seniman dan kau harus berjanji tidak akan melakukan apapun yang membahayakan mereka maupun dirimu sendiri. Baiklah. Perempuan itu berpikir sejenak, tapi tetap saja dia menyuruh Akio mengikatku. Setelah mengikatku, mereka pergi menyiapkan keberangkatan kami. Seorang pelayan datang membawa nampan berisi makanan dan teh, lalu membantuku makan dan minum tanpa bicara. Setelah dia membawa kembali makanan, tidak seorang pun datang menemuiku. Aku mendengarkan nyanyian rumah dari berpikir bahwa aku melihat semua kekasaran dan kekejaman yang terhampar di balik alunan keseharian rumah ini. Keletihan melandaku. Aku merangkak ke kasur, berusaha mencari posisi senyaman mungkin, memikirkan ketidakberdayaan Joan dan kebodohanku hingga aku tertidur. Aku terjaga dengan jantung berdebar hebat, tenggorokanku kering. Aku bermimpi tentang si gelandangan, mimpi buruk yang mana. Dari kejauhan, aku mendengar suara-suara seliri dengung nyamuk yang membisikkan sesuatu dan hanya aku yang bisa mendengarnya. Akio pasti berkata dengan menekan mulutnya ke dinding luar ruangan. Dia membisikkan secara detail tentang penyiksaan yang dialami Joan. Ceritanya terus dan terus dalam nada lambat dan datar, membuat bulu kuduku merinding dan perutku jungkir balik. Terkadang dia diam dan aku lega karena ceritanya telah berakhir. Tapi kemudian dia melanjutkan lagi. Aku bahkan tak bisa menyumbat telinga dengan jari. Tak ada jalan untuk lolos darinya.
Istri Kenji benar. Itulah hukuman paling buruk bagiku. Aku berharap telah membunuh Joan saat pertama kali melihatnya di tepi sungai. Rasa iba telah menahan tanganku, tapi rasa iba jugalah yang mendatangkan akibat buruk. Aku mungkin bisa memberi kematian yang cepat pada gelandangan itu. Akulah yang menyebabkan dia disiksa. Ketika suara Akio menghilang, aku mendengar langkah Yuki di luar. Dia masuk sambil membawa baskom berisi gunting dan pisau cukur. Seorang pelayan, Sadako, mengikutinya dengan tangan penuh pakaian. Setelah meletakkan pakaian di lantai, dia lalu keluar dengan perlahan. Aku mendengar Sadako berkata bahwa hidangan siang sudah siap, lalu Akio berdiri dan mengikutinya ke dapur. Aroma makanan menyebar, namun tetap saja aku tidak berselera makan. Akan kupotong rambutmu, kata Yuki. Potongan rambutku masih bergaya ksatria, masih seperti keinginan Ichiro, mantan guruku di kediaman Shigeru. Ichiro memaksa untuk mencukur dahiku, dan rambut belakangku diangkat dalam bentuk kepang ke atas kepala. Sudah berminggu-minggu aku belum memotong rambut maupun mencukur janggut, meskipun janggutku masih sangat sedikit. Yuki melepas ikatan tangan dan kakiku, kemudian menyuruhku duduk di depannya. Kau sungguh tolol, katanya, saat mulai memangkas rambutku. Aku tidak menjawab, aku sadari itu, tapi aku juga sadar akan melakukan lagi hal serupa. Ibuku sangat marah, aku tidak tahu mana yang lebih membuatnya kaget, kau berhasil membuatnya tertidur ataukah keberanianmu melakukannya. Helaian rambut berjatuhan di sekelilingku. Di saat yang sama dia juga gembira, Yuki melanjutkan. Dia mengatakan bahwa kau mengingatkannya pada Shintaro saat seusiamu. Ibumu mengenalnya? Ku beritahu satu rahasia, ibuku tergila-gila padanya. Ibuku hampir menikah dengannya, tapi karena tidak sesuai dengan aturan tribe, sehingga dia akhirnya menikah dengan ayahku. Lagi pula, kupikir dia tak sanggup menghadapi orang yang memiliki kemampuan yang melebihi dirinya. Shintaro adalah ahlinya tatapan tidur Kikuta, tak seorang pun lolos dari tatapannya. Yuki bersemangat, lebih ceriwis dari yang pernah ku kenal. Aku dapat merasakan tangannya yang gemetar menyentuh leherku saat memangkas. Aku teringat kata-kata Kenji yang meremehkan istrinya. Pernikahan mereka, seperti yang terjadi pada kebanyakan orang, adalah bagian dari rencana persekutuan antara dua keluarga. Seandainya dia menikahi Shintaro, mungkin aku akan menjadi orang lain, kata Yuki merenung. Kurasa ibuku tak pernah berhenti mencintainya. Meskipun Shintaro seorang pembunuh, dia bukan pembunuh, dia seperti dirimu. Nada bicaranya memberitahukan kalau percakapan ini bergerak ke area yang berbahaya. Sosok Yuki memang sangat menarik. Aku tahu dia memiliki perasaan yang sangat kuat padaku. Tapi aku tidak punya perasaan padanya seperti yang kumiliki pada Kaede, dan aku tak ingin berbicara tentang cinta. Aku berusaha mengubah arah pembicaraan. Kukira kalian menidurkan hanya dimiliki Kikuta. Bukankah Shintaro berasal dari keluarga Kurado? Itu dari pihak ayahnya. Ibunya seorang Kikuta. Shintaro dan ayahmu sepupu. Perkataannya membuat aku pedih. Orang yang mati karena diriku adalah kerabatku. Apa yang terjadi di malam Shintaro mati? Tanya Yuki, ingin tahu. Aku dengar ada yang memanjat dinding. Jendela di lantai pertama terbuka karena cuaca saat itu panas. Lord Shigeru ingin menangkapnya hidup-hidup, tapi waktu dia tertangkap, kami bertiga terjatuh ke taman. Kepala Shintaro membentur batu, tapi kami menduga dia mati karena menelan racun. Dia mati tanpa pernah sadar. Ayahmu yang memastikan orang itu bernama Kuroda Shintaro. Akhirnya kami tahu kalau kedua paman Shigeru yang membayarnya untuk membunuh Shigeru. Sungguh menakjubkan, kata Yuki, karena kau ada di sana dan tak seorang pun tahu siapa dirimu. Aku menjawabnya dengan jujur karena mungkin aku sedang hanyut dalam kenangan di malam itu. Kurang begitu menakjubkan. Shigeru memang sedang mencariku saat dia menyelamatkanku di Mino. Dia mengetahui keberadaanku dan dia juga tahu kalau ayahku seorang pembunuh. Lord Shigeru bilang itu saat di Suwano. Aku tanya apakah itu alasannya mencariku dan dia mengatakan itu hanya salah satu alasan. Aku tak tahu alasan yang lainnya, dan kini aku tidak akan pernah tahu. Yuki berhenti memangkas. Ayahku tidak tahu itu? Tidak. Dia dibiarkan percaya bahwa Shigeru bertindak atas dorongan hati, bahwa aku bertemu Shigeru hanyalah suatu kebetulan. Kau serius? Terlambat sudah, keingintahuannya membuat aku menjadi curiga. Pentingkah itu? Bagaimana Lord Otori bisa tahu sesuatu yang bahkan Tribe tidak tahu? Apalagi yang dia katakan? Aku menggelengkan kepala seolah-olah tak mengerti. Tidak ada, aku tidak tahu apa-apa tentang Tribe,
kecuali apa yang ayahmu ajarkan, dan apa yang kupelajari di sini. Dia menatapku, aku mengelak untuk menatapnya bicara langsung. Masih banyak yang harus dipelajari, akhirnya dia berkata, aku akan mengajarimu selama di perjalanan. Dia menyisiri rambutku yang pendek lalu berdiri dalam satu gerakan seperti ibunya. Kenakan ini, akan kuambilkan sesuatu untuk kau makan. Aku tidak lapar, ucapku, menjulurkan tangan untuk mengambil pakaian. Pakaian ini sebenarnya berwarna cerah, tapi kini warnanya telah pudar. Aku bertanya-tanya, siapa saja yang pernah memakai pakaian ini dan apa yang terjadi pada pemiliknya. Ada banyak waktu selama di perjalanan nanti, kata Yuki. Kita mungkin tidak akan makan lagi hari ini. Apapun yang Akio dan aku perintahkan, kau harus patuh. Jika aku menyuruhmu menghisap kotoran di bawah kuku kami, kau harus melakukannya. Jika aku menyuruhmu makan, kau harus makan. Kami mempelajari kepatuhan seperti ini sejak kecil. Kau harus pelajari itu sekarang. Aku ingin bertanya apakah dia patuh ketika membawakan pedang Shigeru, Jato, kepadaku saat di Inuyama, tapi tampaknya lebih bijaksana bila diam. Aku berpakaian seniman, dan saat Yuki datang membawa makanan, aku makan tanpa banyak tanya. Dia menatapku tanpa bicara, dan ketika aku selesai makan, dia berkata, gelandangan itu sudah mati. Tribe memang ingin agar hatiku mengeras. Aku tidak menatap ataupun membalas ucapannya. Joan tidak mengatakan apapun tentang dirimu, dia melanjutkan. Tidak kusangka seorang gelandangan mempunyai keberanian seperti itu. Meskipun tidak memiliki racun yang bisa membebaskannya dari penderitaan, dia tidak bicara sepatah kata pun. Aku berterima kasih kepada Joan, bersyukur kepada kaum Hiden yang membawa rahasia mereka. Kemana? Ke surga, ke kehidupan lain, ke neraka, ke kuburan yang sepi? Aku ingin berdoa untuknya, mengikuti cara orang-orangku. Atau menyalakan lilin dan membakar dupa seperti yang Ichiro dan Chiyo ajarkan. Aku berpikir Joan akan pergi seorang diri menuju kegelapan. Apa yang akan dilakukan kelompoknya tanpa Joan? Kau selalu mendoakan seseorang? Tanyaku. Tentu saja, balas Yuki, kaget. Kepada siapa? Sang pencerah, dalam segala wujudnya. Dewa gunung, hutan, dan sungai. Pagi ini aku meletakkan beras dan bunga di kuil yang ada di dekat jembatan untuk meminta berkat atas perjalanan kita. Aku senang kita berangkat hari ini. Hari ini adalah hari baik untuk melakukan perjalanan, semuanya memberi pertanda baik. Dia memandangku, seolah sedang memikirkan itu semua, tapi kemudian dia menggelengkan kepala. Jangan bertanya hal-hal seperti tadi. Itu membuatmu terdengar terlihat berbeda. Tak seorang pun bertanya seperti itu. Tak seorang pun yang hidupnya seperti hidupku. Kau kini anggota Tribe, bertingkahlah seperti Tribe. Dia lalu mengambil kantong kecil dari balik lengan baju dan menyerahkannya kepadaku. Ini, Akio menyuruhku memberikan kepadamu benda ini. Kubuka ikatan kantong itu lalu merogoh ke dalamnya, ternyata isinya adalah 5 bola jugel yang licin dan keras, dikemas dengan butiran beras yang berjatuhan ke lantai. Sebenci-bencinya aku pada jugel, tetap saja aku pungut dan memegangnya. Dengan 3 bola di tangan kanan dan 2 lagi di tangan kiri, aku berdiri. Bola dan pakaian seniman ini seperti mengubahku menjadi orang lain. Sekarang namamu Minoru, kata Yuki. Bola-bola ini pemberian ayahmu. Akio adalah kakakmu, sedangkan aku adikmu. Kita tidak mirip, kataku seraya melontarkan bola ke atas. Kita akan terlihat mirip, balas Yuki. Ayahku bilang kau bisa merubah penampilanmu dalam berbagai bentuk. Apa yang terjadi pada ayah kita? Begitu bola satu jatuh dan kutangkap, bola satu lagi aku lontarkan ke atas dan dia mati. Cocok. Yuki mengacuhkan ucapanku. Kita ke Matsu untuk menghadiri perayaan musim gugur. Perlu waktu 5 atau 6 hari, tergantung cuaca. Arai masih memerintahkan anak buahnya untuk mencarimu, tapi pencarian besar-besaran telah berakhir. Dia sudah pergi ke Inuyama. Kita akan berjalan ke arah yang berlawanan. Di malam hari ada rumah yang aman untuk menginap. Hanya saja, bila kita bertemu patroli, kau harus membuktikan siapa dirimu. Salah satu bola tidak sempat tertangkap hingga jatuh ke tanah. Jangan sampai jatuh, kata Yuki. Tak seorang pun seusiamu yang pernah menjatuhkannya. Ayahku mengatakan kalau kau bisa meniru orang dengan baik. Jangan menjerumuskan kami ke dalam bahaya. Kami pergi melalui pintu belakang. Istri Kenji muncul dan mengucapkan selamat jalan. Dia memeriksa rambut dan pakaianku. Kuharap kita bertemu lagi, ucapnya. Tapi melihat kenekatanmu, sulit mengharapkan itu.
Aku membungkuk ke arahnya tanpa bicara. Akio telah menunggu di halaman dengan gerobak seperti yang mereka gunakan untuk mengurungku saat di Inuyama. Dia menyuruhku masuk ke dalam gerobak yang penuh perlengkapan dan hiasan. Yuki memberikan belatiku, dan dengan gembira aku menyimpannya di balik pakaian. Akio mengangkat ganjalan gerobak dan mulai mendorongnya. Aku tergoncang-goncang menyusuri kota yang remang-remang, mendengarkan bunyi gerobak dan percakapan para seniman. Aku mengenali suara gadis asing saat di Inuyama dulu, Keiko. Di luar ada laki-laki lain yang juga turut bersama kami. Aku pernah dengar suaranya di rumah Kenji tapi belum pernah bertemu dengannya. Saat kami sudah jauh dari perumahan terakhir, Akio menghentikan rombongan, membuka bagian samping gerobak dan menyuruhku keluar. Hari menunjukkan sekitar paruh kedua waktu kambing, dan udara agak panas, meskipun sudah memasuki musim gugur. Akio bersinar oleh keringat. Dia melepas sebagian pakaiannya karena harus mendorong kereta. Dapat kulihat kalau dia lebih berotot dan lebih tinggi dariku. Dia berjalan ke sungai kecil di pinggir jalan, dan memercikkan air ke kepala dan wajahnya. Yuki, Keiko, dan bapak tua itu duduk berjongkok di pinggir jalan. Aku hampir tidak mengenali mereka. Mereka berubah menjadi rombongan seniman, berpura-pura hidup susah dengan melakukan perjalanan dari kota ke kota, dengan mengandalkan keterampilan dan kejenakaan. Orang tua itu menyeringai padaku, menunjukkan giginya yang ompong. Wajahnya kurus, ekspresif dan agak sinis. Keiko mengacuhkanku. Seperti Akio, di tangannya juga ada luka yang hampir sembuh, luka akibat tebasan belatiku. Aku menghela napas panjang. Panasnya udara di sini jauh lebih baik dibandingkan panasnya ruangan tempat aku dikurung dan di gerobak yang bergoncang-goncang. Di belakang kami terbentang kota Yamagata, kastilnya yang berwarna putih begitu mencolok di antara hijaunya pebukitan. Sawah nampak berwarna keemasan. Tak lama lagi waktu panen tiba. Di barat daya terlihat lembah Terayama yang curam, tapi atap biara tidak terlihat di balik pepohonan cedar. Nun jauh di atasnya terbentang lipatan demi lipatan gunung, berubah biru bila dilihat dari jauh, memancarkan kabut sore. Tanpa bersuara kuucapkan selamat tinggal pada Lord Shigeru. Aku merasa enggan untuk berpaling dan melepaskan ikatan terakhirku dengannya dan dengan hidupku sebagai bangsawan Otori. Akio memukul bahuku. Berhenti bermimpi seperti orang bodoh, ucapnya dengan menggunakan aksen dan dialek yang kasar. Kini giliranmu mendorong. Saat malam tiba, aku benar-benar membenci gerobak yang berat dan menyusahkan ini, yang melepuhkan tangan dan menegangkan punggungku. Mendorongnya di jalan mendaki sudah cukup buruk, apalagi bila rodanya terperosok di jalan yang berlubang sehingga kami perlu mengangkatnya, tapi menahannya saat menuruni bukit bahkan jauh lebih sulit lagi. Aku akan sangat senang membiarkan gerobak ini berjalan cepat ke jurang. Aku mendambakan kudaku, Raku. Laki-laki tua itu, Kazuo, berjalan di sampingku untuk membantu menyesuaikan aksen dan mengajari bahasa pribadi di antara seniman yang perlu aku tahu. Ada beberapa kata yang pernah Kenji ajarkan, kata-kata gaul Tribe. Aku menirunya sambil membayangkan diriku menjadi Minoru. Menjelang sore, saat cahaya matahari mulai menghilang, kami menuruni bukit menuju ke perkampungan. Jalannya datar dan licin. Seorang laki-laki yang berpapasan jalan dan menyapa kami. Dapat kucium bau asap dan masakan. Di sekelilingku terdengar bunyi-bunyian perkampungan saat menjelang gelap, percikan air saat petani mandi, anak-anak bermain dan bertengkar, perempuan yang bergunjing sambil memasak, percikan bara api, kapak membelah kayu, lonceng kuil, seluruh siklus kehidupan yang pernah mengiringiku tumbuh besar. Dan aku mendengar sesuatu yang berbeda, dentingan tali kekang, bunyi halus kaki kuda. Ada patroli di depan, kataku pada Kazuo. Dia mengangkat tangan agar rombongan berhenti, lalu berkata pelan pada Akio. Minoru bilang ada patroli. Akio menyipitkan mata ke arahku yang sedang membelakangi matahari terbenam. Kau mendengarnya? Aku mendengar ringkikan kuda. Siapa lagi kalau bukan patroli? Dia mengangguk dan mengangkat bahu seolah-olah ingin berkata, itu tidak masalah. Ambil alih gerobak. Saat aku menggantikan tempat Akio, Kazuo mulai menyanyikan lagu-lagu indah. Suaranya bagus. Yuki masuk ke dalam kereta dan mengeluarkan gendang kecil lalu dia lemparkan pada Akio. Sambil menangkap, Akio mendendangkan lagu yang sama. Yuki juga mengeluarkan instrumen bersenar satu yang dia mainkan selagi berjalan di samping kami. Keiko memainkan spinning top, persis seperti yang pernah menarik perhatianku saat di Inuyama. Sambil bernyanyi dan bermain,
kami berjalan mendekati penjaga yang telah memasang palang bambu tak jauh dari rumah pertama di perkampungan. Ada sekitar 9 atau 10 orang, dan sebagian besar sedang duduk di tanah sambil makan. Di pakaian mereka ada simbol beruang, lambang klan Arai, sedangkan umbul-umbul matahari terbenam Seisu dipasang di pinggir. 4 ekor kuda sedang mengunyah rumput. Sekelompok anak-anak yang sedang berkerumun langsung mendekati kami sambil bersorak-sorai dan tertawa geli. Kazuo berhenti menyanyi pada bagian syair teka-teki yang dilontarkan ke anak-anak, lalu berteriak lantang pada para penjaga. Ada apa, kawan? Saat pemimpin patroli berdiri mendekat, kami langsung berlutut. Bangunlah, katanya. Kalian dari mana? Laki-laki itu memiliki wajah persegi dengan alis tebal, bibir tipis, dan rahang keras. Dia menyeka sisa nasi di bibirnya dengan punggung tangan. Yamagata, Akio menyerahkan gendang ke Yuki dan mengeluarkan sebuah papan. Nama kami tertulis di papan itu, nama panggung dan izin kerja dari pemerintah kota. Pemimpin penjaga menatap papan itu beberapa saat, lalu beralih mengamati wajah kami secara bergantian. Para penjaga menatap Keiko yang sedang memainkan spinning top lebih dari sekadar rasa tertarik biasa. Bagi mereka, para pemain tidak berbeda dengan pelacur. Seseorang melontarkan lelucon. Keiko membalasnya dengan tertawa. Aku bersandar ke gerobak dan menyeka keringat di wajahku. Apa kalian Minoru? Tanya si pemimpin sambil menyerahkan kembali papan nama ke Akio. Adikku, dia pemain jugel. Itulah panggilan jiwa keluarga kami. Mari kita lihat. Kata si pemimpin, bibir tipisnya menyungging senyuman. Akio tak ragu sedikit pun. Hai, adik kecil, tunjukkan keahlianmu pada tuan ini. Aku menyeka tanganku ke kain pengikat kepala dan mengikatnya kembali. Kuambil bola-bola dari tas, merasakan berat dan licinnya, dan segera saja aku berubah menjadi Minoru. Inilah hidupku, aku tak pernah tahu hidup yang lain, hanya jalan, perkampungan baru, kecurigaan, dan pandangan benci. Aku melupakan badanku yang letih, kepalaku yang nyeri dan tanganku yang melepuh. Aku adalah Minoru yang sedang melakukan apa yang harus kulakukan karena aku telah dewasa. Bola-bola ini melayang di udara. Pertama-tama aku menggunakan 4 bola, kemudian 5 bola. Aku baru menyelesaikan putaran kedua gaya air mancur ketika Akio menjulurkan kepalanya ke arahku. Kubiarkan bola-bola itu melayang ke arahnya. Dia menangkap kelima bola dengan santai, melempar ke atas papan lalu dia lemparkan lagi kepadaku. Bagian papan yang tajam menyentuh telapak tanganku yang melepuh. Aku marah, aku ingin tahu maksudnya, untuk membongkar penyamaranku, untuk mengkhianatiku, aku kehilangan irama permainan. Papan dan bola-bola itu pun jatuh semua. Senyuman pemimpin itu langsung lenyap dari wajahnya. Dia melangkah maju. Pada saat itulah terbetik ide nekat di benakku untuk menyerahkan diri, meminta pengampunan Arai, lari dari Tribe sebelum terlambat. Akio mendekatiku. Dasar idiot, dia berteriak, lalu menjewer keras telingaku. Ayah pasti akan menjerit dari kuburan. Pukulan Akio menyadarkanku untuk menjadi Minoru lagi karena tak ada yang dapat dilakukan. Maaf, Kak, kataku sambil memungut bola, berusaha memainkan bola-bola itu hingga pemimpin itu tertawa dan mempersilakan kami lewat. Datanglah pada pertunjukan kami malam ini. Keiko berteriak kepada para penjaga. Baiklah, nanti malam, balas mereka. Kazuo mulai bernyanyi lagi, Yuki memukul gendang. Aku melemparkan papan itu ke Akio dan menyingkirkan semua bola. Bola-bola menghitam karena darah. Aku lalu memegang kendali gerobak. Palang telah diangkat dan kami berjalan ke perkampungan. Clan Otori, Grace for His Pillow. Karya Lian Han. Bagian 5. Di hari terakhir perjalanan, rombongan KED berangkat pagi-pagi pada musim gugur yang sempurna, langit biru cerah, dan udara dingin. Kabut yang bergulung-gulung di bukit dan di permukaan sungai terlihat seperti jaring laba-laba, dan tanaman merambat terlihat keperakan. Menjelang siang, cuaca mulai berubah. Sekumpulan awan dengan perlahan muncul dari barat laut, dan angin pun mulai berhembus. Sinar mentari nampak memudar lebih cepat, dan sebelum datangnya malam, hari mulai hujan. Sawah, ladang sayuran dan buah-buahan rusak parah akibat badai. Desa-desa seperti kosong, beberapa orang menatap lusuh pada KED, membungkuk hormat dengan sungkan hanya setelah diancam para pengawal. KED tidak tahu apakah mereka mengenali dirinya atau tidak, ia tak ingin berlama-lama berada di antara orang-orang ini. Namun ia tak kuasa menahan rasa ingin tahu mengapa kerusakan ini tidak segera diperbaiki, mengapa petani tidak menyelamatkan apa yang dapat diselamatkan.
Jantung Kaede tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Terkadang debar jantungnya begitu lambat kala mendapat firasat buruk sehingga ia merasa seperti hendak pingsan. Dan terkadang debar jantungnya begitu cepat, berdegup kalut antara senang dan takut. Jarak yang tersisa harus ditempuh rasanya seperti tak berakhir. Kaede takut atas apa yang akan ia jumpai di rumahnya nanti. Ia terus menatap lama pemandangan yang pernah akrab di hatinya, jantungnya seakan melompat ke tenggorokan. Ketika sampai di taman yang dikelilingi dinding dan gerbang, ia tidak mengenali satu pun juga. Inikah tempat tinggalnya dulu? Rumahnya kini nampak begitu kecil, tidak dibentengi dan tidak dijaga. Gerbang terbuka lebar. Saat melewati gerbang, Kaede tak mampu menahan rasa kagetnya. Shizuka turun dari kuda. Dia mendongak. Inikah tempatnya, Lady? Taman ini, teriak Kaede. Apa yang terjadi pada taman ini? Di segenap penjuru taman terdapat tanda-tanda keganasan badai. Pohon pinus yang tercabut akarnya terbentang memalangi aliran sungai. Pohon itu menindih dan merusak lentera batu. Kaede teringat, hampir setiap malam lentera itu menyala, dan pada setiap Festival of the Dead, sebuah lentera dibiarkan terapung hingga ke hilir sungai, dan tatapan ibunya selalu mengiringi kepergian lentera itu sambil mengelus rambut Kaede. Kaede menatap, tidak mengerti, ke arah taman yang berantakan. Ini pasti bukan hanya karena badai. Pasti sudah lama tak ada yang membersihkan kolam atau memangkas tanaman. Inikah rumahnya, salah satu wilayah penting di barat? Apa yang menimpa klan Shirakawa yang dulu begitu megah? Kuda yang Kaede tunggangi merendahkan kepala lalu menggosok-gosokkan kepalanya ke tungkai kaki. Kuda itu meringkik dengan tidak sabar dan lelah, berharap pelana dapat segera dilepaskan dan diberi makan karena kini mereka telah berhenti. Di mana para pengawal? Tanya Kaede bingung. Kemana semua orang? Si muka parut, kepala pengawal, membawa kudanya menaiki beranda, memajukan tubuhnya ke depan dan berteriak, "Halo. Ada orang di dalam? Jangan masuk!" teriak Kaede. "Aku yang akan masuk lebih dulu." Si lengan panjang yang berdiri di dekat Kaede memegang tali kekang Raku. Kaede turun dari punggung Raku dengan dibantu Shizuka. Hujan berganti gerimis, rintik hujan menetesi rambut dan pakaian Kaede. Taman menyebarkan aroma lembab dan busuk, bau busuk tanah dan daun-daun yang berjatuhan. Kaede terkenang rumah ini saat ia kecil, kenangan yang tetap utuh dan bersinar di hatinya selama 8 tahun, begitu kuat tak tertahankan, lalu bayangan itu lenyap untuk selama-lamanya. Si lengan panjang menyerahkan tali kekang pada seorang pengawal yang berjalan kaki, seraya menarik pedang, lalu berjalan di depan Kaede. Shizuka mengikuti dari belakang. Saat melepas sandal hendak naik ke beranda, Kaede merasakan sentuhan kayu yang masih terasa akrab di kakinya. Tapi ia tak lagi mengenali aroma rumah ini. Rumah ini seperti rumah orang lain. Tiba-tiba ada gerakan dari dalam rumah dan si lengan panjang segera melompat ke bayangan itu. Seorang perempuan menjerit kaget. Laki-laki itu menyeretnya ke beranda. "Lepaskan," kata Kaede marah. "Berani benar kau menyentuhnya? Dia hanya ingin melindungimu," protes Shizuka, tapi Kaede tidak menghiraukan. Ia mendekat ke gadis itu, meraih tangannya dan memandang wajahnya. Gadis itu hampir setinggi Kaede, dengan wajah lembut dan mata coklat terang seperti ayahnya. "Ai, aku kakakmu, Kaede. Ingatkan kau padaku?" Gadis itu balik menatapnya, matanya penuh air mata. "Kakak, benarkah ini kau? Tadi, kupikir kau ibuku." Kaede memeluk erat adiknya, merasakan air mata adiknya berlinang. "Ibu sudah meninggal? Hampir 2 bulan lalu. Kata-kata terakhirnya selalu menyebut namamu. Ibu ingin sekali melihatmu, tapi kabar tentang pernikahanmu telah membuat ibu tenang." Suara Ai terdengar bimbang, lalu dia menarik diri dari pelukan Kaede. "Kenapa kau datang? Mana suamimu? Kau tidak mendengar kabar dari Inuyama? Tahun ini kami dihantam badai. Banyak penduduk yang mati dan hasil pertanian pun rusak. Kami hanya mendengar sedikit sekali berita, hanya rumor tentang perang. Setelah badai berakhir, ada sepasukan bersenjata melewati daerah ini, dan saat itu kami tidak tahu dengan siapa mereka akan berperang maupun alasannya. Pasukan Arai, kemudian baru kami tahu kalau mereka adalah orang-orang Seisu yang datang dari Maruyama dan wilayah selatan. Mereka hendak bergabung dengan Lord Arai untuk melawan Tohan. Ayah sangat murka karena masih menganggap dirinya sekutu Lord Ida. Dia mencegah orang-orang itu melewati wilayah kita. Dia mencegat mereka di dekat Gua Suci. Ketika mereka hendak menjelaskan alasannya, ayah malah menyerang. Ayah menyerang mereka? Apakah ayah gugur dalam perang itu? Tidak, dia kalah,
tentu saja, dan sebagian besar pengawalnya tewas, tapi ayah tetap hidup. Dia menganggap Arai sebagai pengkhianat dan sok bergaya bangsawan. Mungkin karena ayah telah bersumpah setia pada Noguchi saat kau dijadikan tawanan. Noguchi telah digulingkan, dan aku bukan lagi tawanan. Kini aku bersekutu dengan Arai, ujar Kaede. Mata adiknya melebar. Aku tidak mengerti. Aku tak mengerti semua itu. Untuk pertama kalinya Ai menyadari kehadiran Shizuka dan pengawal di luar. Dia menjadi salah tingkah. Maaf, kalian pasti letih. Kalian telah menempuh perjalanan jauh. Kalian semua pasti lapar. Dia lalu cemberut, dan seketika dia terlihat seperti gadis kecil. Apa yang harus kulakukan? Bisiknya. Kami hanya ada sedikit makanan. Mana para pelayan? Kusuruh mereka bersembunyi di hutan ketika kami mendengar ada kuda mendekat. Mereka akan datang sebelum malam. Shizuka, kata Kaede, pergi ke dapur dan lihat ada apa saja di sana. Siapkan makan dan minum untuk para pengawal. Mereka akan beristirahat di sini malam ini. Aku memerlukan 10 orang untuk tetap di sini bersamaku. Kaede lalu menunjuk si lengan panjang. Biarlah dia yang memilih ke 10 orang itu. Sisanya harus segera kembali ke Inuyama. Jika ada yang mengganggu penduduk dalam perjalanan pulang, mereka akan menggantinya dengan nyawa. Shizuka membungkuk. Lady, akan kutunjukkan jalannya, kata Ai sambil membimbing Shizuka ke bagian belakang rumah. Siapa namamu? Tanya Kaede pada si lengan panjang. Dia berlutut di depan Kaede. Kondo, Lady, kau anak buah Lord Arai? Ibuku berasal dari Seisu. Ayahku, bila aku dapat mempercayakan rahasiaku padamu, berasal dari Tribe. Aku bertempur bersama Arai di Kushimoto, dan diminta untuk bergabung dengan pasukannya. Kaede mengamati Kondo. Orang ini tidak muda lagi. Rambutnya telah beruban, kulit lehernya telah keriput. Kaede bertanya-tanya bagaimana masa lalu orang ini, tugas apa yang telah dia kerjakan untuk Tribe, seberapa jauh orang ini bisa dipercaya. Tapi ia memerlukan orang untuk menangani pengawal, kuda, dan juga untuk menjaga kediaman ini. Kondo telah menyelamatkan Shizuka, ditakuti dan dihormati anak buah Arai lainnya, serta memiliki keahlian bertarung yang ia butuhkan. Aku memerlukan bantuan selama beberapa minggu, katanya. Bisakah aku mengandalkanmu? Dia mendongak ke arah Kaede. Di kepekatan malam, Kaede tidak dapat melihat raut wajah orang itu. Gigi Kondo bersinar putih saat tersenyum, dan saat bicara, suaranya terdengar tulus, bahkan penuh pengabdian. Lady Otori dapat mengandalkanku selama diperlukan. Kalau begitu, bersumpahlah, kata Kaede, merasa jengah saat berpura-pura seperti orang yang memiliki kekuasaan meskipun ia tidak yakin apakah ia memang memiliki kekuasaan. Garis-garis keriput di sekitar mata Kondo berkerut sejenak. Dia menyembah dan bersumpah setia pada Kaede dan keluarganya. Kaede merasakan nada sinis dalam suara Kondo. Tribe selalu berpura-pura, pikir Kaede, menggigil. Selain itu, mereka juga hanya bersumpah pada diri mereka sendiri. Pergi dan pilihlah orang yang dapat kau percaya, kata Kaede. Periksa seberapa banyak rumput yang ada untuk makanan kuda, dan periksa juga apakah gudang bisa menjadi tempat beristirahat yang layak. Lady Otori, balasnya, dan kembali Kaede merasa seperti mendengar nada sinis. Kaede ingin tahu seberapa banyak yang orang itu tahu, seberapa banyak yang sudah Shizuka ceritakan padanya. Setelah beberapa saat, Ai kembali. Dia meraih tangan Kaede dan berkata pelan, haruskah ku beritahu ayah? Di mana ayah? Bagaimana kondisinya? Apakah dia terluka? Ayah hanya terluka ringan, tapi bukan soal lukanya. Setelah kematian ibu, dan kehilangan banyak pengawal, ayah selalu melamun, dan dia sering berbicara pada hantu dan jin. Kenapa dia tidak bunuh diri? Ketika ditandu ke rumah, ayah memang ingin bunuh diri. Suara Ai terdengar pecah dan dia pun menangis. Aku yang mencegahnya, aku sangat lemah. Hana dan aku bergantung padanya dan memohon padanya untuk tidak meninggalkan kami. Aku merebut senjatanya. Ai memalingkan wajahnya yang berlinang air mata. Ini salahku, aku seharusnya berani. Seharusnya aku membantu ayah bunuh diri, lalu aku bunuh Hana, kemudian aku bunuh diriku, seperti yang seharusnya dilakukan anak seorang ksatria. Tapi aku tak mampu, aku tak sanggup membunuh Hana, dan aku juga tak sanggup meninggalkannya sendiri. Jadilah kami hidup dengan rasa malu, dan inilah yang membuat ayah gila. Kaede berpikir, aku juga seharusnya bunuh diri begitu mendengar Lord Shigeru dikhianati. Tapi nyatanya aku tidak melakukannya. Sebaliknya aku malah bunuh Ida.
Kaede menyentuh pipi Ai, mengusap air mata yang berlinang. Maafkan aku, bisik Ai. Aku bersikap lemah. Tidak, jawab Kaede. Kenapa harus mati? Adiknya baru berumur 13 tahun, dan tidak melakukan kejahatan apapun. Mengapa kita harus memilih mati? Ucapnya. Kita justru harus hidup. Di mana Hana? Aku menyuruhnya pergi ke hutan bersama pelayan. Kaede jarang merasa iba, tapi kini perasaan itu muncul. Ia teringat bagaimana Dewi Putih datang kepadanya. Sang Maha Pengasih telah menghiburnya dengan memberi janji bahwa Takeo akan kembali kepadanya. Bersamaan dengan janji Dewi Putih, datang pula tuntutan sifat pengasih yang meminta Kaede harus tetap hidup untuk merawat kedua adiknya, penduduk, dan anaknya yang belum lahir. Dari luar ia mendengar suara Kondo memberi perintah. Para pengawal berteriak membalas. Seekor kuda meringkik dan yang lainnya menjawab. Hujan kian deras, menciptakan pola bunyi-bunyian yang terdengar akrab di hati Kaede. Aku harus menemui ayah, ujar Kaede. Setelah itu kita harus memberi makan pengawal. Adakah orang desa yang dapat membantu? Beberapa hari sebelum ibu meninggal, para petani mengirim utusan. Mereka mengeluhkan pajak beras, keadaan tanggul dan sawah, serta kegagalan panen. Ayah murka, dia bahkan menolak berbicara kepada mereka. Ayame membujuk utusan petani untuk tidak mengganggu karena ibu sedang sakit. Sejak itu semuanya menjadi kacau. Penduduk desa takut pada ayah, mereka bilang ayah telah dikutuk. Bagaimana dengan tetangga kita? Ada Lord Fujiwara. Dia pernah datang. Aku tidak ingat padanya. Siapa dia? Dia itu aneh, agak anggun dan dingin. Kata orang dia keturunan ningrat dan pernah tinggal di ibu kota. Inuyama, bukan, tapi ibu kota yang sebenarnya, tempat tinggal kaisar. Dia kerabat kaisar? Kurasa begitu. Cara bicaranya berbeda dengan orang-orang di sekitar sini. Aku hampir tak mengerti ucapannya. Dia nampak sangat terpelajar. Ayah senang berbicara dengannya tentang sejarah dan hal-hal klasik. Jika dia datang lagi, mungkin aku bisa meminta nasihatnya. Kaede terdiam sejenak. Ia sedang melawan rasa letih. Tungkainya nyeri dan perutnya terasa berat. Ia ingin berbaring dan tidur. Dan ia merasa bersalah karena tidak lagi berduka. Bukannya ia tidak sedih atas kematian ibunya dan rasa malu ayahnya, tapi tak ada lagi tempat di hatinya untuk bersedih dan tak ada juga energi yang dapat ia berikan. Kaede mengamati sekeliling ruangan. Bahkan di keremangan ia dapat melihat dengan jelas alas lantai yang lapuk, dinding yang bernoda air, jendela kertas yang tercabik-cabik. Ai mengikuti pandangan Kaede. Aku malu, dia berbisik. Banyak yang harus dilakukan, tapi aku tak tahu harus bagaimana. Aku mulai teringat keadaan rumah ini dulu, kata Kaede. Ada sesuatu yang bercahaya di rumah ini. Ibu yang membuatnya seperti itu, kata Ai, menangis terseduh-seduh. Kita akan membuat rumah ini seperti dulu lagi, Kaede berjanji. Terdengar suara orang bernyanyi di dapur. Kaede mengenalinya sebagai suara Shizuka, dan lagu itu adalah lagu yang pernah ia dengar waktu pertama kali berjumpa Shizuka, sebuah balada cinta tentang desa dan pohon pinus. Bagaimana bisa dia bernyanyi di saat-saat seperti ini, pikir Kaede, lalu Shizuka berjalan cepat masuk ke dalam ruangan sambil membawa lampu di kedua tangannya. Aku temukan barang-barang ini di dapur, ucapnya, dan untung saja apinya masih menyala. Beras dan gandum sedang dimasak. Kondo telah menyuruh pengawal ke desa untuk membeli beberapa kebutuhan. Para pelayan telah kembali dari hutan. Adikku pasti datang bersama mereka, kata Ai dengan nada lega. Ya, dia juga membawa sebakul bunga dan jamur. Dia bersikeras ingin memasaknya. Pipi Ai merona. Dia memang agak liar, dia menjelaskan. Aku ingin melihatnya, kata Kaede. Setelah itu kau harus mengantarku menemui ayah. Ai berjalan keluar, Kaede mendengar kata-kata bantahan dari dapur, dan beberapa saat kemudian Ai datang bersama seorang gadis cilik berumur 9 tahun. Ini kakak kita, Kaede. Dia pergi saat kau masih bayi, Ai memberitahukan Hana, lalu menyuruhnya, salami kakakmu. Selamat datang, Hana berbisik, lalu berlutut dan membungkuk. Kaede pun berlutut di depannya, mengangkat wajah Hana dan menatapnya. Aku lebih muda darimu waktu aku pergi dulu, ujar Kaede, seraya mempelajari wajah halus itu, struktur tulang yang sempurna di balik wajah bulat kekanak-kanakan. Dia mirip denganmu, Lady, kata Shizuka. Kuharap dia akan lebih bahagia, jawab Kaede, dan menarik Hana ke dalam pelukannya. Ia merasakan tubuh ringan itu mulai bergetar, dan menyadari gadis cilik ini sedang menangis. Ibu, aku ingin ibu,
Air mata Kaede berlinang. Hus, Hana, jangan menangis. Ai berusaha menenangkan. Maaf, kata Ai. Dia masih berduka. Dia belum diajari bagaimana harus berperilaku. Tidak apa-apa, dia akan diajari, pikir Kaede, seperti yang harus kulakukan dulu. Dia akan belajar agar tidak memperlihatkan perasaannya, agar sadar bahwa hidup ini adalah derita dan duka, agar dia hanya menangis dalam kesendirian. Kemari, kata Shizuka, sambil memeluk Hana. Ajari aku cara memasak jamur. Aku tidak tahu jenis jamur di sini. Sambil tersenyum hangat, Shizuka menatap Kaede. Pelayanmu sangat baik, kata Ai setelah Hana dan Shizuka keluar ruangan. Berapa lama dia bersamamu? Dia datang kepadaku beberapa bulan lalu, tak lama sebelum aku pergi dari Kastil Noguchi, jawab Kaede. Kedua kakak beradik itu masih duduk di lantai, tidak tahu harus berkata apa. Hujan semakin deras, air mengalir dari tepi atap bagaikan anak panah yang membentuk tirai. Hari menjelang malam, Kaede berpikir, aku tidak boleh memberitahukan Ai bahwa Lord Arai yang mengirim Shizuka padaku sebagai bagian rencana penggulingan Ida, atau bahwa Shizuka berasal dari Tribe. Aku tidak boleh mengatakan apa-apa padanya. Dia masih sangat muda, dia belum pernah keluar dari Shirakawa, dia tidak tahu apapun tentang dunia luar. Kurasa kita harus menemui ayah, kata Kaede. Namun di saat bersamaan Kaede mendengar suara orang memanggil dari bagian rumah yang letaknya jauh. Ai, Ayame, terdengar langkah kaki mendekat. Orang itu mengeluh pelan, mereka pasti telah pergi meninggalkan aku. Dasar perempuan tak berguna. Dia masuk ke ruangan dan langsung berhenti begitu melihat Kaede. Siapa di sana? Apakah kita kedatangan tamu? Siapa yang datang malam-malam begini dan di saat hujan? Ai berdiri menghampiri. Ini Kaede, putri sulung ayah. Dia telah kembali. Dia selamat. Kaede, dia melangkah maju. Kaede tidak berdiri tapi tetap membungkuk dalam-dalam, menyentuhkan keningnya ke lantai. Ai membantu ayahnya duduk. Laki-laki itu duduk berlutut di depan Kaede. Tegaklah, tegaklah, dia berkata dengan tidak sabar. Mari kita lihat, siapa yang paling buruk di antara kita berdua. Ayah, ujar Kaede saat mengangkat kepala. Aku laki-laki yang menanggung malu, ucapnya. Aku seharusnya sudah bunuh diri. Tapi aku tidak melakukannya. Aku mayat hidup, hanya separuh diriku yang hidup. Lihatlah aku, nak, memang benar bahwa perubahan yang mengenaskan telah menggerogoti ayahnya. Dia dulu sangat terkendali dan bermartabat. Kini dia kelihatan seperti telah mengelupaskan dirinya yang dulu. Irisan luka yang hampir sembuh melintang dari pelipis hingga telinga kirinya, rambutnya dicukur habis karena penuh luka. Dia tidak memakai alas kaki dan kimononya pun penuh noda, rahangnya gelap karena dihiasi janggut. Apa yang terjadi? Tanya Kaede sambil berusaha menahan marah. Dia kemari untuk mencari perlindungan, mencari rumah masa kecilnya yang hilang karena telah menghabiskan 8 tahun yang penuh duka. Tapi ia justru menemukan rumahnya di ambang kehancuran. Ayahnya membuat gerakan lunglai. Pentingkah itu? Semuanya telah lenyap, hancur. Kepulanganmu adalah pukulan terakhir. Apa yang terjadi pada perkawinanmu dengan Lord Otori? Jangan katakan kalau dia juga mati. Itu bukan salahku, ujarnya pahit. Ida yang membunuhnya. Bibir ayahnya merapat dan wajahnya memucat. Kami tidak mendengar apa-apa di sini. Ida juga sudah mati. Kaede melanjutkan. Arai telah mengambil alih Inuyama. Tohan sudah kalah. Mendengar nama Arai jelas mengganggu Lord Shirakawa. Pengkhianat itu, dia berkata gusar, sambil memandang ke kegelapan seolah-olah dia melihat hantu-hantu sedang berkumpul di situ. Dia mengalahkan Ida. Setelah membisu sejenak, dia melanjutkan, sekali lagi aku di pihak yang kalah. Keluargaku pasti dikutuk. Untuk pertama kalinya aku senang tidak mempunyai anak laki-laki sebagai pewaris. Shirakawa akan lenyap tanpa perlu disesali seorang pun. Kau punya 3 anak perempuan. Kaede menanggapi, terluka oleh rasa marah. Putri sulungku juga dikutuk, membawa kematian bagi laki-laki yang akan dia nikahi. Ida yang menyebabkan Lord Otori mati. Semua itu hanyalah jebakan Ida. Pernikahanku dirancang agar Lord Otori datang ke Inuyama dan masuk dalam genggaman Ida. Rintik hujan memukul keras atap, mengaliri tepian genteng. Shizuka membawa lampu tambahan, meletakkannya di lantai lalu duduk berlutut di belakang Kaede. Aku harus mengendalikan diri, pikir Kaede. Aku tidak boleh mengatakan semua hal padanya. Wajah ayah Kaede pucat. Kau jadi menikah atau tidak? Jantung Kaede berdebar kencang. Ia tidak pernah berbohong pada ayahnya.
Kini ia tidak mampu bersuara. Ia menunduk, seakan-akan sedih. Shizuka lalu berbisik, "Boleh saya bicara, Lord Shirakawa?" "Siapa dia?" tanya ayahnya pada Kaede. "Dia pelayanku, dialah yang menemaniku sejak di Kastil Noguchi." Ayah Kaede mengangguk ke arah Shizuka. "Apa yang hendak kau katakan?" "Lady Shirakawa dan Lord Otori telah menikah secara diam-diam di Terayama," kata Shizuka dengan nada rendah. "Kerabat perempuanmu adalah saksinya, hanya saja dia juga mati di Inuyama bersama anak gadisnya. Maruyama Naomi mati, kini keadaan semakin buruk. Kekuasaannya akan berpindah ke keluarga anak tirinya. Kita mungkin terpaksa menyerahkan Shirakawa kepada mereka juga. Akulah pewaris Lady Maruyama. Dia mempercayakan segalanya kepadaku," kata Kaede. Lord Shirakawa tertawa mengejek. Mereka selalu mempersengketakan wilayah itu selama bertahun-tahun. Suaminya adalah sepupu Iida dan didukung oleh Tohan dan Seisu. Kau pasti sudah sinting jika berpikir mereka akan membiarkanmu menguasai wilayah itu. Kaede dapat merasakan Shizuka bergerak pelan di belakangnya. Ayahnya hanyalah orang pertama dari sekian banyak laki-laki, seluruh klan, bahkan mungkin seluruh 3 negara yang akan berusaha menggagalkannya. "Bagaimanapun juga, aku berniat mewarisinya. Kau harus berjuang untuk mendapatkannya," kata ayahnya dengan sinis. "Kalau begitu aku akan berjuang." Mereka duduk dalam keheningan di ruangan yang gelap dengan diiringi rintik hujan yang membasahi taman. "Kita hanya memiliki beberapa orang pengawal," kata ayahnya, suaranya terdengar pahit. "Apakah Otori akan membantumu? Kurasa kau harus menikah lagi." "Apakah mereka mengusulkan seseorang?" "Terlalu cepat untuk memikirkan hal itu," ujar Kaede. "Aku masih berduka." Ia menghela napas begitu dalam sehingga ia yakin ayahnya bisa mendengar. "Aku sedang hamil." Lord Shirakawa kembali menatap Kaede, menatap tajam melalui keremangan malam. "Shigeru memberimu anak." Kaede membungkuk untuk menegaskan ucapannya tanpa berani bicara. "Baiklah," kata ayahnya, tiba-tiba bertingkah riang yang tak semestinya. "Kita harus merayakannya. Seorang laki-laki mungkin sudah mati, namun benihnya tetap hidup. Ini sangat luar biasa." Semula mereka bicara pelan, tapi kini Lord Shirakawa berteriak kencang secara mengejutkan. "Ayame!" Kaede terlonjak tanpa sengaja. Ia melihat bagaimana ayahnya kehilangan akal, berayun-ayun antara senang dan sedih. Hal ini membuat Kaede takut, namun ia berusaha menyingkirkan ketakutannya itu. Selama ayahnya percaya, ia akan hadapi apapun yang mungkin terjadi kelak. Seorang perempuan, Ayame, datang dan berlutut di depan Kaede. "Lady, selamat datang. Maaf atas penyambutan yang buruk." Kaede berdiri, meraih lengan perempuan itu dan menariknya berdiri. Mereka berpelukan. Sosok gigih dan padat yang Kaede ingat berkurang dalam diri perempuan yang beranjak baya itu. Wewangian orang ini mengingatkan Kaede pada masa kecilnya. "Ambilkan sake," perintah ayah Kaede. "Aku ingin bersulang untuk cucuku." Kaede ketakutan, seakan-akan telah memberi identitas yang salah pada anak ini. "Masih terlalu dini," katanya pelan. "Jangan dulu dirayakan." "Kaede," seru Ayame, menyebut nama Kaede seperti yang dulu biasa dia panggil. "Jangan bicara seperti itu, jangan mempermainkan takdir. Ayo ambilkan sake," ayahnya dengan lantang. "Dan tutup semua jendela." "Kenapa di sini dingin?" Saat Ayame berjalan ke beranda, terdengar langkah kaki, dan suara Kondo memanggil, "Lady Otori." Shizuka mendekat ke pintu dan berbincang dengan Kondo. "Suruh dia masuk," perintah Kaede. Kondo melangkah ke beranda dan duduk berlutut di pintu. Kaede menyadari pandangan sekilas laki-laki itu ke sekeliling ruangan seraya mempelajari tata letak rumah dan menilai orang-orang di dalamnya. Kondo berbicara pada Kaede, bukan pada Lord Shirakawa. "Aku berhasil mendapatkan sedikit makanan dari desa. Aku pun telah memilih beberapa orang yang kau minta. Pemuda yang tadi datang, Amano Tenzo, aku beri dia tanggung jawab mengurusi kuda. Aku hendak melihat apakah mereka mendapatkan makanan dan juga untuk menyiapkan penjagaan malam ini." "Terima kasih, kita akan bicara lagi besok pagi." Kondo membungkuk, lalu pergi tanpa bicara. "Siapa orang itu?" tanya ayahnya. "Kenapa dia tidak meminta pendapat atau izin dariku?" "Dia bekerja padaku," balas Kaede. "Bila dia anak buah Arai, tidak kuizinkan dia tinggal di rumah ini." "Sudah kukatakan, dia bekerja padaku." Kesabaran Kaede mulai menipis. "Kini kita bersekutu dengan Lord Arai. Dia telah menguasai sebagian besar 3 negara. Dialah pemimpin kita. Kau harus terima kenyataan itu, ayah."
Ida sudah mati dan kini segalanya telah berubah. Apakah itu juga berarti anak perempuan boleh bicara seperti itu pada ayahnya? Ayame, kata Kaede, tuntun ayah ke kamar. Dia akan makan di sana malam ini. Ketika ayahnya membantah, Kaede meninggikan suara di depan ayahnya untuk yang pertama kali dalam hidupnya. Ayah, aku lelah. Kita bicara lagi besok. Ayame memberi satu tatapan yang Kaede memilih untuk mengabaikannya. Lakukan seperti yang kukatakan, Kaede berkata dingin, dan setelah beberapa saat, pelayan itu menuruti dan menuntun Lord Shirakawa pergi. Kau harus makan, Lady, kata Shizuka. Duduklah, akan kuambilkan sesuatu. Tolong periksa apakah semua orang sudah diberi makan, ujar Kaede. Dan tutup semua jendela. Kaede lalu berbaring sambil mendengarkan rintik hujan. Semua penghuni rumah dan pengawal telah diberi tempat menginap, disajikan makanan. Malam ini akan aman, bila Kondo memang bisa dipercaya. Ia membiarkan berbagai kejadian hari ini berlari-lari di benaknya untuk memikirkan masalah yang harus ia urusi. Ayahnya, Hana, kepemimpinan Shirakawa yang terabaikan, wilayah sengketa Maruyama. Bagaimana ia akan mengklaim dan mempertahankan apa yang menjadi miliknya? Seandainya aku laki-laki, pikir Kaede. Semuanya akan mudah. Seandainya aku anak laki-laki, apa yang tidak akan ayah lakukan padaku? Kaede menyadari dirinya memiliki kekejaman seorang laki-laki. Saat masih di Kastil Noguchi, ia pernah menusuk seorang penjaga tanpa sadar, sedangkan ia membunuh Ida dengan sadar. Ia pasti akan membunuh lagi daripada membiarkan laki-laki menyerangnya. Pikirannya melayang ke Lady Maruyama. Andaikan aku bisa lebih mengenalnya, pikirnya. Kuharap aku bisa lebih banyak belajar darimu. Aku menyesal atas penderitaan yang aku timbulkan. Bila saja kita bisa bicara bebas. Kaede seperti melihat seraut wajah cantik Lady Maruyama di depannya, dan mendengar suaranya lagi. Aku percayakan wilayah dan pendudukku kepadamu. Jagalah mereka. Akan kulakukan, janji Kaede. Akan kupelajari caranya. Kurangnya pendidikan membuat Kaede putus asa. Namun ia memutuskan akan mencari tahu cara menjalankan roda pemerintahan, cara berbicara dengan petani, cara melatih para laki-laki untuk berperang, semua hal yang biasa diajarkan pada anak-anak laki sejak lahir. Ayah harus mengajariku, pikirnya. Pekerjaan ini akan memberi dia sesuatu untuk dipikirkan selain memikirkan dirinya sendiri. Kaede merasakan denyut emosi, takut atau malu atau, mungkin, gabungan dari keduanya. Ia sedang berubah menjadi apa? Apakah ia tidak wajar? Apakah ia diberkahi atau justru dikutuk? Ia yakin tidak ada perempuan yang pernah berpikir seperti apa yang ia pikirkan saat ini. Kecuali Lady Maruyama. Dengan berpegang atas apa yang telah ia janjikan pada kerabatnya itu, Kaede pun akhirnya tertidur. Keesokan paginya Kaede mengucapkan salam perpisahan pada anak buah Arai, ia mendesak mereka pergi secepat mungkin. Mereka pun senang bisa segera pergi, tidak sabar turut serta dalam kampanye Arai ke wilayah timur sebelum musim dingin. Kaede juga senang dapat menyingkirkan mereka, khawatir ia tak mampu memberi mereka makan bila tinggal semalam lagi. Kemudian ia memerintahkan pelayan membersihkan rumah dan menata taman. Dengan tersipu malu Ayame memberitahukan bahwa tak ada yang dapat digunakan untuk membayar pekerja. Harta Shirakawa telah habis. Kalau begitu, kita yang melakukannya sendiri, kata Kaede dan ketika pekerjaan dimulai, ia pergi ke istal bersama Kondo. Seorang pemuda menyambutnya dengan hormat dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia adalah Amano Tenzo, pemuda yang pernah menemani ayahnya ke Kastil Noguchi. Pemuda itu telah Kaede kenal sejak kanak-kanak. Usianya kini sekitar 20 tahun. Kuda ini sangat bagus, katanya saat membawa Raku dan memasangkan pelana. Kuda ini pemberian anak Lord Otori, kata Kaede, sambil menepuk-nepuk leher Raku. Wajah Amano berseri-seri. Kuda dari wilayah Otori terkenal karena stamina dan indera yang bagus. Kuda-kuda mereka biasa mengarungi rawa-rawa dengan dipandu roh air. Bila kau izinkan, kita akan mengawinkan kuda ini agar mendapatkan keturunannya tahun depan. Kaede menyukai cara Amano menyapa dan berbicara padanya tentang hal-hal seperti itu. Istal dalam kondisi lebih baik ketimbang bagian rumah lainnya, bersih dan terawat. Selain Raku, di istal itu hanya ada kuda jantan milik Amano, 4 ekor kuda milik Kondo dan anak buahnya, serta 3 ekor kuda yang sudah tua dan pincang. Tengkorak-tengkorak kuda terpancang di tepi atap istal dan angin merintih saat menembus ke rongga mata mereka yang kosong. Dia tahu tengkorak-tengkorak itu dipajang untuk melindungi dan menenangkan kuda-kuda di bawahnya,
tapi saat ini jumlah tengkoraknya lebih banyak dibandingkan kuda yang masih hidup. Kau benar, kita harus menambah jumlah kuda, ujar Kaede. Berapa banyak kuda betina yang kita miliki? Hanya 2 atau 3 ekor saat ini. Bisakah kita dapat lebih banyak lagi kuda sebelum musim dingin? Amano nampak murung. Peperangan, badai, tahun ini penuh bencana bagi Shirakawa. Clan Otori, Grace for His Pillow. Karya Lian Han. Bagian 6. Tunjukkan tempat yang paling parah, kata Kaede. Temani aku berkuda. Kepala Raku menegak tinggi dan kedua telinganya terjulur ke depan. Kuda itu seperti sedang menatap dan mendengarkan. Raku meringkik lembut saat Kaede mendekatinya. Kurasa kuda ini merindukan seseorang, tuannya, mungkin, ujar Amano. Jangan mencemaskan hewan ini. Dia akan terbiasa dengan kita dan melupakan tuannya. Kaede menepuk-nepuk leher abu-abu pucat Raku. Aku juga merindukan tuanmu, ia berbisik pelan. Bisakah kita berdua melupakannya? Ia merasakan ikatan yang semakin kuat dengan kuda kecil ini. Setiap pagi Kaede berkuda menjelajahi wilayahnya bersama Kondo dan Amano. Setelah beberapa hari berlalu, seorang laki-laki tua muncul di pintu, dan para pelayan menyambutnya dengan tangis kegembiraan. Orang itu bernama Soji Kiyoshi, orang kepercayaan ayahnya yang sudah tua, terluka dan dikhawatirkan sudah tewas. Dia memiliki pengetahuan yang luas tentang pemerintahan, desa, dan para petani. Kaede sadar kalau orang itu bisa mengatakan banyak hal yang perlu ia ketahui. Awalnya Soji menertawakan keinginan Kaede, merasa aneh dan lucu bila ada gadis tertarik akan hal seperti itu, namun ingatan dan kecepatan Kaede menangkap apa yang diajarkan membuat dia kaget. Orang tua itu mulai membahas berbagai masalah dengan Kaede, dan meskipun Kaede merasakan ketidaksepakatan Soji pada dirinya, namun ia merasa dapat mempercayai laki-laki itu. Ayahnya kurang menaruh perhatian soal pemerintahan sehari-hari, dan Kaede menduga kalau ayahnya telah bertindak ceroboh, bahkan berlaku tidak adil. Ayahnya terlalu menyibukkan diri dengan membaca dan menulis di kamarnya. Kaede menemui ayahnya setiap sore. Tanpa bicara, Lord Shirakawa menghabiskan waktu dengan menatap taman, melihat Ayame dan pelayan lain bekerja tak mengenal lelah di taman, sambil menggerutu, mengeluhkan nasibnya. Kaede memohon agar ayahnya mau mengajari berbagai hal. Perlakukan aku seakan-akan aku anak laki-laki, namun ayahnya tidak menanggapi dengan serius. Seorang istri seharusnya patuh dan, jika mungkin, mempercantik diri. Laki-laki tidak ingin perempuan yang berpikir seperti mereka. Laki-laki selalu membutuhkan teman untuk diajak bicara, Kaede mendebatnya. Laki-laki tidak bicara pada istrinya, mereka hanya bicara dengan sesamanya, jawab ayahnya sinis. Lagi pula, kau kan tidak bersuami. Sebaiknya kau menikah lagi. Aku tak akan menikah, kata Kaede. Itu alasannya aku harus belajar. Apa yang seorang suami akan lakukan untukku, aku akan melakukannya sendiri. Kau harus menikah, balas ayahnya singkat. Kita akan rencanakan pernikahanmu. Kaede lega karena ayahnya tidak membicarakan hal itu lagi. Hampir setiap hari Kaede duduk di dekat ayahnya, duduk berlutut di samping selagi ayahnya menyiapkan batu tinta dan kuas, mengamati setiap goresan. Kaede bisa membaca dan menulis berlembar-lembar naskah yang digunakan para perempuan, tapi ayahnya menulis dalam bahasa laki-laki, bentuk karakternya serapat dan sekokoh jeruji penjara. Kaede mengamati dengan sabar, sampai suatu hari ayahnya memintanya menulis karakter-karakter laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Karena kidal, Kaede mengambil kuas dengan tangan kiri, namun ketika melihat ayahnya mengerenyitkan dahi, Kaede lalu memindahkan kuas ke tangan kanan. Dengan menggunakan tangan kanan berarti, seperti biasanya, ia perlu usaha keras untuk menulis. Ia menulis secara tegas, menirukan gerakan ayahnya. Lord Shirakawa menatap lama hasil tulisan Kaede. Akhirnya dia berkata, kau menulis seperti laki-laki. Anggap saja aku laki-laki, merasa sedang diperhatikan, Kaede balas menatap. Ayahnya menatap seakan-akan dia tak mengenali putrinya sendiri, seakan-akan Kaede membuat dia bingung dan terpesona, seperti seekor hewan eksotis. Sangat menarik, ujarnya, melihat seorang gadis dapat mengikuti tulisan laki-laki. Apalagi aku tidak mempunyai anak laki-laki, dan aku tak akan pernah punya. Suaranya kian lemah dan tatapannya yang hampa menerawang jauh. Ini satu-satunya saat dia menyinggung, meskipun hanya samar-samar, tentang kematian istrinya. Sejak itu, Lord Shirakawa mengajari segala hal yang seharusnya sudah Kaede pelajari bila ia terlahir sebagai laki-laki. Ayame menentang itu, begitu pula dengan sebagian besar penghuni rumah ini, khususnya Soji,
tapi Kaede mengacuhkan mereka semua. Ia belajar dengan cepat, meski banyak hal yang ia pelajari justru membuat ia putus asa. Semua yang ayah katakan hanyalah tentang alasan laki-laki menguasai dunia, Kaede mengeluh pada Shizuka. Setiap naskah, setiap hukum menjelaskan dan membenarkan dominasi laki-laki. Itulah dunia, balas Shizuka. Waktu itu hari telah malam dan mereka sedang berbaring berdampingan, seraya berbisik-bisik. Ai, Hana, dan para pelayan perempuan lainnya tidur di kamar sebelah. Malam terasa hening, udara dingin. Tidak semua orang mempercayai itu. Mungkin ada wilayah lain di mana mereka berpikir secara berbeda. Bahkan di sini ada beberapa orang yang berani berpikir sebaliknya. Lady Maruyama, misalnya, suara Kaede terdengar lebih pelan lagi. Kaum Hiden, apa yang kau tahu tentang mereka? Tanya Shizuka sambil tertawa lembut. Kau pernah mengatakannya, saat pertama kita bertemu di Kastil Noguchi. Kau mengatakan kalau mereka percaya semua orang diciptakan sejajar oleh Tuhan mereka. Saat itu kupikir kau, dan mereka, pasti sudah gila. Tapi kini, ketika aku belajar bahwa sang pencerah pun berbicara buruk tentang perempuan, atau setidaknya para rahib dan biarawan yang melakukannya, timbul pertanyaan dalam diriku, kenapa harus begitu? Apa yang kau harapkan? Kata Shizuka. Laki-lakilah yang menulis sejarah dan naskah suci. Bahkan puisi. Kau tidak bisa mengubah dunia. Kau justru harus melakukan yang terbaik dari semua itu. Ada beberapa penulis perempuan, ujar Kaede. Aku pernah mendengar dongeng mereka sewaktu di Kastil Noguchi. Namun ayah melarangku membaca karya mereka karena menurutnya itu dapat merusak pikiranku. Kadang-kadang Kaede berpikir ayahnya menyuruh ia membaca hanya karena para penulis itu mengatakan hal-hal yang buruk tentang perempuan, namun kemudian dia berpikir mungkin memang tidak ada naskah yang lain. Kaede tidak menyukai kungfu Su yang dikagumi ayahnya. Suatu sore, saat sedang menyalin pemikiran bijak yang ayahnya diktekan, ada tamu datang. Hari telah berganti malam, udara terasa lembab dan dingin. Di taman, pucuk bunga seruni terkulai karena tertindih embun. Para pelayan menghabiskan minggu-minggu terakhir untuk menyiapkan pakaian musim dingin, dan Kaede bersyukur atas kain berlapis kapas yang ia kenakan di balik kimononya. Duduk sambil menulis dan membaca membuat tangan dan kakinya kedinginan. Tak lama lagi ia harus menyiapkan tungku. Ia mencemaskan awal musim dingin ini karena mereka masih belum siap. Ayame terburu-buru mendekati pintu dan berkata dengan gelisah, Lord Fujiwara datang, Tuan. Kaede berkata, aku pergi dulu, lalu dia meletakkan kuas dan berdiri. Jangan, kau tunggu di sini. Akan kubuat dia menemuimu. Tentu saja dia datang karena ingin mendengar kabar yang kau bawa dari timur. Ayahnya melangkah keluar untuk menyambut tamu. Setelah berbalik untuk memberi isyarat pada Kaede, dia lalu berlutut. Halaman rumah dipenuhi penunggang kuda dan pelayan sang bangsawan. Lord Fujiwara keluar dari tandu yang diturunkan di samping batu datar raksasa, batu yang dibawa ke taman dengan cepat karena tujuan tersebut. Kaede heran ada yang mau datang ke tempat ini. Ia berharap, dengan rasa bersalah, semoga rombongan ini membawa makanan sendiri. Kaede berlutut ketika seorang pelayan melepaskan alas kaki bangsawan itu, lalu masuk ke dalam rumah. Sebelum menunduk, Kaede berusaha melihat sosok laki-laki itu. Orang itu bertubuh ramping dan tinggi. Wajahnya putih seperti topeng, keningnya tinggi secara tak wajar. Pakaiannya berwarna lembut terbuat dari kain yang sangat elok. Dia memakai wewangian yang memabukkan, aroma yang menunjukkan ketegasan dan orisinalitas. Dia balas bungkukan Lord Shirakawa dengan anggun, dan menanggapi sambutan dengan penuh sopan santun, diiringi bahasa yang berbunga-bunga. Kaede tetap tidak bergerak saat orang itu melewati dirinya, aroma wangi tubuh bangsawan itu sangat menusuk hidung. Ini putri sulungku, kata Lord Shirakawa dengan santai, saat dia mengikuti tamunya masuk. Otori Kaede, Lady Otori, Kaede mendengar Lord Fujiwara mengatakan itu, kemudian, aku ingin bertemu dengannya. Kemari, anakku, ayahnya berkata tidak sabar dan Kaede masuk dengan tetap berlutut. Lord Fujiwara, gumamnya, dia tentu sangat cantik, bangsawan itu berkata. Coba kulihat wajahnya. Kaede mengangkat mata dan menjumpai tatapan laki-laki itu. Menakjubkan. Di kedalaman matanya yang menyipit dan menyorotkan penghargaan, Kaede melihat adanya rasa kagum, bukan hasrat. Sikap laki-laki itu membuatnya kaget dan Kaede tersenyum samar, tapi senyum lepas. Lord Fujiwara nampak sama kagetnya dan garis bibirnya yang semula mengatup keras berubah lembut. Aku pasti telah mengganggumu, dia meminta maaf,
pandangannya tertuju ke kuas dan lembaran kertas milik Kaede. Keingintahuan orang ini muncul. Satu alis matanya naik. Sedang belajar, bukan apa-apa, balas Lord Shirakawa malu-malu. Ini hanyalah kebodohan seorang gadis. Kau pasti menganggapku seorang ayah yang dungu. Justrunya sebaliknya, aku terkesan. Dia mengambil lembaran yang Kaede tulis. Bolehkah? Silakan, silakan, Lord Shirakawa berkata. Tulisan tangan yang cukup bagus. Orang tak akan percaya ini tulisan seorang gadis. Kaede merasa pipinya merona. Ia diingatkan kembali akan kenekatannya mempelajari urusan laki-laki. Kau menyukai kungfusu? Lord Fujiwara bertanya langsung, dan ini membuat Kaede makin bingung. Perasaanku bercampur aduk, balas Kaede. Bagiku, penulis ini hanya memiliki sedikit kepedulian. Anakku, ayahnya membantah, namun bibir Lord Fujiwara bergerak sehingga nampak seperti tersenyum. Sang penulis tidak mengantisipasi akan dinilai seperti itu, jawabnya ringan. Aku yakin kau baru tiba dari Inuyama. Harus kuakui kalau salah satu alasanku kemari yaitu untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di sana. Aku tiba sebulan lalu, jawab Kaede. Tidak langsung dari Inuyama. Aku datang dari Terayama, tempat Lord Otori dimakamkan. Suamimu? Aku belum dengar itu. Aku turut berbelasungkawa. Pandangannya menyapu sosok Kaede. Tak satu pun bisa lolos darinya, pikir Kaede. Matanya seperti mata elang. Iida yang menyebabkan dia mati, kata Kaede pelan. Dan Iida dibunuh sebagai pembalasan dari Otori. Fujiwara menunjukkan rasa simpatinya, dan Kaede berbicara singkat mengenai Arai dan situasi di Inuyama. Di balik kesantunan ucapan bangsawan itu, Kaede melihat kalau orang itu ingin tahu lebih banyak lagi. Hal itu membuat Kaede gelisah, namun ia juga merasa tergoda. Ia merasa dapat menceritakan segala hal pada Lord Fujiwara dan tak ada yang membuat orang ini kaget, dan Kaede pun merasa tersanjung akan ketertarikan Lord Fujiwara pada dirinya yang ditunjukkan dengan jelas. Semua ini gara-gara si Arai yang pernah bersumpah setia pada Noguchi, kata Lord Shirakawa, kembali marah pada musuh utamanya. Karena pengkhianatan dialah sehingga aku berperang melawan orang-orang Seisu di wilayahku sendiri, beberapa di antara mereka bahkan saudaraku sendiri. Aku merasa dikhianati dan dilangkahi. Ayah, Kaede coba menenangkan. Masalah ayahnya bukanlah urusan Lord Fujiwara, dan makin sedikit dia membicarakan tentang aibnya, semakin baik. Bangsawan itu menanggapi pengungkapan ayahnya dengan agak membungkuk. Sepertinya Lord Shirakawa terluka, hanya terluka ringan, balasnya. Lebih baik seandainya aku mati dibunuh. Aku seharusnya bunuh diri namun kedua putriku membuatku lemah. Kaede tak ingin mendengar apa-apa lagi. Untung saja mereka disela oleh Ayame yang datang membawakan teh dan beberapa manisan. Setelah melayani kedua laki-laki itu, Kaede lalu pamit, meninggalkan ruangan agar mereka dapat berbicara lebih jauh. Mata Fujiwara menatap kepergian Kaede yang sedang berharap untuk dapat berbicara lagi dengan bangsawan itu tanpa kehadiran ayahnya. Kaede tidak ingin langsung menyarankan suatu pertemuan, tapi ia memikirkan cara untuk dapat mewujudkannya. Beberapa hari kemudian, ayahnya mengabarkan bahwa Lord Fujiwara mengundang Kaede datang ke istananya untuk melihat-lihat koleksi lukisan dan harta benda lainnya. Kau berhasil membuat dia tertarik, kata ayahnya, agak kaget. Dengan sukacita, meskipun agak cemas, Kaede meminta Shizuka ke istal untuk menyuruh Amano menyiapkan raku, dan meminta dia menemani ke kediaman Lord Fujiwara yang tidak begitu jauh. Kau harus menggunakan tandu, kata Shizuka tegas. Mengapa? Lord Fujiwara berasal dari istana. Dia kerabat kaisar. Kau tidak boleh mengunjunginya dengan berkuda seperti seorang ksatria. Shizuka terlihat kaku, namun kemudian merusak kesan itu dengan tertawa terkekeh-kekeh, lalu menambahkan, jika kau laki-laki dan menunggang raku, ayahmu mungkin akan mengizinkan. Tapi kau harus memberi kesan sebagai perempuan, kau harus tampil dengan sempurna. Shizuka menatap Kaede dengan pandangan kritis. Tidak diragukan lagi, dia pasti akan berpikir kalau kau terlalu tinggi. Dia pernah mengatakan aku cantik, kata Kaede, tersinggung. Dia harus melihatmu mulus tanpa cacat, seperti porselen atau lukisan karya Seisu. Setelah itu, dia pasti ingin menambahmu sebagai koleksinya. Aku tak ingin menjadi koleksinya, jerit Kaede. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Suara Shizuka berubah serius. Kaede menjawab dalam nada yang serupa. Aku ingin memperbaiki wilayahku dan menuntut apa yang menjadi milikku. Aku ingin memiliki kekuasaan seperti yang orang laki-laki miliki. Bila itu keinginanmu, maka kau perlu sekutu, jawab Shizuka.
Jika hendak menjadikan Lord Fujiwara sebagai sekutu, maka kau harus tampil sempurna di depannya. Kirim pesan yang mengatakan kau sedang kurang sehat. Katakan kalau kau akan mengunjunginya 2 hari lagi sehingga ada waktu untuk bersiap-siap. Pesan dikirim dan Kaede pun pasrah di tangan Shizuka. Rambutnya dicuci, alis matanya dicabut agar rapi, kulitnya digosok dengan gandum, badannya dipijat memakai pelembab lalu digosok lagi. Shizuka mengumpulkan semua pakaian dan memilih beberapa kimono milik mendiang ibu Kaede. Semua pakaian itu tak lagi baru, namun terbuat dari bahan yang bermutu dan warnanya abu-abu seperti warna sayap burung dara, dan ungu seperti warna semak semanggi membuat kulit Kaede terlihat putih dan rambutnya bercahaya biru kehitaman. Kau begitu cantik sehingga akan mencuri perhatiannya, ucap Shizuka. Tapi kau juga harus menggugah minatnya. Jangan terlalu banyak bicara, aku yakin dia menyukai rahasia. Bila kau membagi rahasiamu, yakinlah kalau dia akan membayar harga yang pantas untuk rahasia yang kau berikan. Malam semakin dingin dengan butiran salju yang mulai berjatuhan, sedangkan di siang hari langit cerah. Pegunungan tampak cemerlang dengan pohon maple dan sumak yang berwarna semerah lidah api dengan latar belakang pepohonan cedar yang hijau gelap dan langit yang biru. Perasaan Kaede bersemangat karena kandungannya, dan saat melangkah keluar dari tandu dan menginjak taman di kediaman Lord Fujiwara, keindahan yang ada di hadapannya membuat hatinya tergetar. Inilah suasana musim gugur yang sempurna, yang tak lama lagi akan hilang akibat badai yang datang menderu-deru dari pegunungan. Kediaman Lord Fujiwara lebih besar dan lebih terawat dibanding rumah Kaede. Air yang mengalir melalui taman bergemericik saat terhalang bebatuan, saat melalui taman dan melewati kolam di mana ikan berwarna emas dan merah berenang dengan malas. Bukit tampak seperti berdiri di atas taman, gemuruh air terjun bergema di kejauhan. 2 ekor elang memanggil-manggil dari langit yang tak berawan. Seorang pemuda datang menyambut di anak tangga lalu membimbing Kaede menyeberangi beranda luas ke ruangan utama di mana Lord Fujiwara telah duduk menunggu. Di pintu, Kaede berlutut, lalu menunduk hingga dahinya menyentuh lantai. Alas lantai ruangan ini segar dan baru, warnanya hijau pucat, keharumannya tercium tajam. Shizuka tetap di luar, duduk bersimpuh di lantai kayu. Ruangan hening, merasa sedang diperhatikan oleh Lord Fujiwara, Kaede berusaha memperhatikan ruangan itu sebanyak yang ia bisa, tanpa menggerakkan kepala atau mata. Alangkah leganya Kaede ketika Lord Fujiwara akhirnya menyapa dan memintanya agar duduk tegak. "Aku senang atas kunjunganmu," katanya, dan mereka pun berbasa-basi. Kaede tetap menjaga suaranya agar lembut dan rendah, sedangkan lawan bicaranya berbicara dengan bahasa berbunga-bunga yang terkadang sulit diduga maksud kata-kata itu. Kaede hanya berharap bila ia tidak bicara banyak, maka orang itu akan menganggapnya orang yang misterius, dan bukan orang yang dungu. Pemuda yang tadi mengantarnya datang membawa perlengkapan minum teh, dan Fujiwara yang membuatkan teh, mengaduk-aduknya sehingga berbuih. Mangkuknya terasa berat, berwarna merah jambu kecoklatan, sungguh menyenangkan saat dilihat dan disentuh. Kaede memutar-mutar mangkuk yang ia pegang sambil mengaguminya. "Mangkuk teh ini berasal dari Hagi," katanya. "Dari daerah asal Lord Otori. Dan ini merupakan mangkuk teh kesukaanku." Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, "Kau hendak ke sana?" "Tentu saja aku akan ke sana," pikir Kaede. "Bila dia memang suamiku dan aku mengandung anaknya, aku pasti akan pergi ke rumahnya, ke keluarganya." "Aku tidak bisa," kata Kaede singkat, seraya menaikkan mata. Seperti biasa, ingatan tentang kematian Shigeru, peran yang ia mainkan di dalamnya, dan tindakan balas dendam saat itu, hampir membuat ia menitikkan air mata, menggelapkan matanya, membuat matanya berkaca-kaca. "Selalu ada alasannya," dia berkata secara tidak langsung. "Lihat aku sekarang ini, makam anak laki-lakiku dan istriku ada di ibu kota. Kau pasti belum mendengar beritanya, aku diusir. Beberapa tulisanku membuat para penguasa tidak senang. Setelah aku diasingkan, kota tertimpa 2 kali bencana gempa yang dahsyat dan juga terjadi serangkaian kebakaran. Umumnya mereka yakin itu adalah ungkapan rasa tidak senang Tuhan karena telah memperlakukan seorang pelajar yang tak berdaya secara tidak adil. Mereka lalu memintaku kembali ke ibu kota, tapi hidup di sini membuatku bahagia. Aku juga punya alasan untuk tidak segera mematuhi perintah itu, meskipun kelak aku harus meninggalkan tempat ini." "Lord Shigeru kini telah menjadi dewa," kata Kaede. "Setiap hari orang datang berduyun-duyun untuk berdoa di makamnya, di Terayama. Kematian Lord Shigeru merupakan kepedihan bagi kita semua,
sedangkan aku masih hidup. Aku terlalu dini untuk menjadi dewa. Lord Fujiwara telah mengungkapkan tentang dirinya dan kini Kaede merasa harus melakukan yang sama. Kedua paman Lord Shigeru menginginkan kematiannya, kata Kaede. Itulah mengapa aku tidak mengunjungi mereka. Aku hanya mengetahui sedikit tentang klan Otori, kata Lord Fujiwara. Terlepas dari kerajinan tembikar mereka yang indah, orang Otori memiliki sifat tertutup. Agak sulit menjangkau mereka, dan mereka masih kerabat kaisar. Suaranya ringan, hampir seperti mengejek, tapi ketika melanjutkan, nada suaranya agak berubah. Nada rasa ingin tahu dalam suara Lord Fujiwara yang telah Kaede tahu kini muncul lagi. Maaf jika memaksa, tapi bagaimana sampai Shigeru mati? Selama ini hampir tidak pernah Kaede membicarakan tentang peristiwa yang menyakitkan di Inuyama hingga ia tidak kuasa ingin mencurahkannya, tapi saat sang bangsawan mencondongkan badan, Kaede dapat merasakan rasa penasaran Lord Fujiwara, bukan pada dirinya, tapi untuk mengetahui apa yang telah Kaede derita. Aku tak dapat menceritakannya, kata Kaede dengan nada rendah. Ia akan membuat laki-laki itu membayar demi rahasianya. Terlalu menyakitkan. Fujiwara pun menunduk sambil menatapi mangkuk di tangannya. Kaede mengamati bibir yang menarik dan jari yang lentik. Laki-laki itu meletakkan mangkuk di lantai dan menatap Kaede, dan dengan sengaja Kaede balas menatap, membiarkan air mata merebak di matanya, kemudian membuang muka. Mungkin suatu saat nanti, kata Lord Fujiwara dengan lembut. Mereka duduk tanpa bergerak maupun berbicara selama beberapa saat. Kau menggugah rasa ingin tahuku, Lord Fujiwara berkata akhirnya. Sangat sedikit perempuan yang seperti itu. Mari kutunjukkan kediamanku yang sederhana, dan koleksiku yang hanya sedikit. Kaede meletakkan mangkuk kemudian berdiri dengan anggun. Sementara sang bangsawan mengawasi setiap gerakan Kaede tanpa bergairah seperti laki-laki lainnya. Kaede menyadari maksud Shizuka. Jika orang itu mengaguminya, maka dia akan menambahkan Kaede sebagai salah satu koleksinya. Berapa harga yang harus orang itu bayar demi dirinya dan apa saja yang bisa ia dapatkan? Shizuka membungkuk saat Kaede dan Lord Fujiwara berjalan melewatinya, dan pemuda yang tadi menyambut muncul dari kegelapan. Struktur tulang pipi pemuda itu sehalus seorang gadis. Mamoru, kata Fujiwara, Lady Otori sangat baik mau melihat-lihat koleksiku yang buruk. Ikutlah bersama kami. Waktu pemuda itu membungkuk hormat pada Kaede, Fujiwara berkata, kau harus belajar darinya. Pelajari dia, lady ini sangat sempurna. Kaede mengikuti mereka ke pusat rumah di mana ada halaman dan panggung. Mamoru adalah pemain drama, ujar Fujiwara. Dia memainkan peran perempuan. Aku ingin mementaskan pagelaran drama di lahan kecil ini. Halamannya tidak luas, namun sangat indah. Pilar-pilar kayu polos yang menopang atap berukir ornamen, dan di latar belakang panggung ada lukisan pohon pinus. Kau harus menyaksikan pertunjukan di sini, ujar Fujiwara. Tak lama lagi kami akan memulai gladi resik drama Atsumori. Kami sedang menunggu kedatangan pemain seruling. Tapi sebelum itu, akan ada pertunjukan drama The Falling Block. Mamoru bisa belajar darimu dan aku ingin tahu pendapatmu tentang penampilannya. Ketika Kaede tidak menanggapi, dia melanjutkan, kau tahu tentang drama? Aku pernah menyaksikan beberapa pertunjukan saat di Noguchi, balasnya. Hanya saja aku tak tahu banyak. Menurut ayahmu, kau pernah menjadi tawanan di Noguchi. Sejak usia 7 tahun. Alangkah aneh hidup yang perempuan jalani, dia berkata. Mereka berjalan dari panggung ke ruangan tempat menerima tamu dengan pemandangan taman kecil di luarnya. Sinar matahari masuk hingga ke dalam ruangan dan Kaede bersyukur atas kehangatannya. Tapi, matahari telah mendekati gunung. Tak lama lagi gunung akan menyembunyikan matahari, dan bayang-bayang pegunungan akan menutupi lembah. Kaede menggigil kedinginan. Ambilkan tungku, perintah Fujiwara. Lady Otori kedinginan. Mamoru menghilang sejenak, kemudian datang lagi diikuti seorang laki-laki tua yang membawa tungku kecil berisi bara. Duduklah di dekat tungku itu, kata Fujiwara. Mudah sekali terserang dingin sekarang ini. Mamoru meninggalkan ruangan tanpa pernah bicara, gerakan pemuda itu anggun, terhormat, dan tak bersuara. Sewaktu kembali, dia membawa peti kayu paulaunia yang dia letakkan di lantai dengan hati-hati. Dia pergi dan kembali sebanyak 3 kali sambil membawa peti atau kotak yang terbuat dari kayu yang berbeda, kayu zelkova, reniara, dan ceri yang dipelitur sehingga warna dan urat kayu memperlihatkan usia pohon-pohon itu, memperlihatkan bekas ranting yang tumbuh kembang, cuaca panas dan dingin, hujan dan angin yang dialaminya.
Lord Fujiwara membuka kotak-kotak itu satu demi satu dengan gerakan yang pelan dan sangat berhati-hati. Di dalamnya terhampar beberapa bungkusan, ada beberapa yang dibungkus berlapis-lapis kain yang indah, meskipun sudah sangat tua, bahan sutra dari proses anyaman terbaik dan sebagian besar berwarna lembut, tapi apa yang ada di balik kain-kain itu jauh mengungguli semua yang pernah Kaede lihat. Sang bangsawan membuka setiap lapisan kain pembungkus lalu menaruh dengan hati-hati di depan Kaede. Dia mengajak Kaede mengangkat, mengelus, dan menyentuhkan ke bibir atau ke alis mata untuk merasakan keindahan benda itu, seperti keindahan pada saat dipandang. Lord Fujiwara kemudian membungkus dan meletakkan koleksinya itu ke tempat semula sebelum menunjukkan isi peti berikutnya. Jarang sekali aku melihat benda-benda ini, dia berkata dengan nada cinta dalam suaranya. Setiap pandangan tidak layak yang ditujukan pada benda-benda ini akan mengurangi nilainya. Hanya membukanya saja sudah menjadi kegiatan erotis bagiku. Dan berbagi dengan orang yang memiliki tatapan yang menghargai membuat aku senang, meskipun itu sangat jarang terjadi. Kaede hanya diam, ia tidak tahu banyak tentang nilai atau tradisi benda-benda di depannya, mangkuk teh yang terbuat dari tembikar coklat merah jambu, yang rapuh tapi juga kuat, batu permata berbentuk sang pencerah yang duduk di tengah bunga teratai, kotak bersepuh emas yang sederhana sekaligus juga rumit. Kaede menatapnya lurus, dan benda-benda indah itu seakan memiliki mata dan balas memandangnya. Mamoru tidak ikut melihat isi peti, namun setelah beberapa waktu yang terasa berjalan lambat bagi Kaede, waktu seakan-akan berhenti, pemuda itu kembali membawa kotak datar, besar. Fujiwara mengeluarkan lukisan dari dalam kotak itu, gambar pemandangan musim dingin dengan dua burung gagak hitam yang dilatar belakangi salju di permukaan tanah. Ah, Sesu, bisik Kaede, berkata untuk pertama kalinya. Bukan Sesu, tapi gurunya, bangsawan itu membetulkan. Ada pepatah mengatakan bahwa seorang anak tidak bisa mengajari orang tuanya. Namun dalam kasus Sesu, kita harus mengakui bahwa seorang murid dapat mengungguli gurunya. Bukankah ada pepatah, birunya celupan lebih gelap dibandingkan birunya bunga, balas Kaede. Kau menyetujui pepatah itu, kurasa. Jika tidak ada anak atau murid yang lebih bijak, berarti tidak akan ada perubahan. Dan semua orang akan sangat puas. Hanya mereka yang memiliki kekuasaan, kata Kaede. Mereka berusaha mempertahankan kekuasaan dan posisi, sementara yang lain melihat kekuasaan itu dan menginginkannya. Dalam diri laki-laki, yang ada hanyalah kekuasaan, dan mereka berusaha mewujudkan perubahan. Yang muda menggulingkan yang tua, dan perempuan juga memiliki ambisi. Tidak ada yang bertanya pada mereka, mata Kaede beralih ke lukisan. Gagak jantan dan gagak betina, bebek jantan dan bebek betina, rusa jantan dan rusa betina, mereka selalu dilukis bersama, selalu berdampingan. Begitulah cara alam menunjukkannya, ujar Lord Fujiwara. Lagi pula, itulah salah satu dari 5 ajaran Kungfusu. Dan hanya satu dari kelima ajaran itu yang terbuka untuk perempuan. Dan itu pun hanya dipandang sebagai istri. Begitulah seharusnya perempuan. Bisakah perempuan menjadi pemimpin atau teman? Tatapan mata Kaede dan Fujiwara bertemu. Untuk ukuran seorang gadis, kau sangat berani, balasnya. Di ujung kalimat, Kaede melihat dia tertawa. Pipi Kaede merona dan menatap kembali lukisan itu. Terayama terkenal karena memiliki karya Sesu, kata Fujiwara. Kau pernah melihat lukisan-lukisannya? Ya, Lord Otori ingin Lord Takeo melihat dan menirunya. Adik Lord Otori, anak angkatnya. Hal terakhir yang Kaede inginkan yaitu menceritakan tentang Takeo pada Lord Fujiwara. Kaede memikirkan hal lain untuk dikatakan, namun semua pikirannya lenyap, kecuali ingatan pada lukisan yang Takeo berikan, sketsa burung kecil di pegunungan. Aku menduga pemuda itu yang balas dendam. Dia pasti sangat berani. Aku ragu putraku akan bertindak seperti itu demi diriku. Dia tidak banyak bicara, kata Kaede ingin terus menceritakan tentang Takeo, tapi takut melakukannya. Kau tak akan menduga kalau dia seorang pemberani. Dia senang melukis. Dia kemudian berubah menjadi orang yang tidak mengenal takut. Kaede mendengar suaranya sendiri dan berhenti mendadak, merasa kalau dirinya terlalu terbuka pada Lord Fujiwara. Ah, kata Fujiwara, dan kembali memandang lukisan dalam waktu lama. Aku tidak boleh ikut campur dalam urusanmu, akhirnya Lord Fujiwara berkata sambil menatap Kaede. Tapi kau pasti akan menikah dengan anak Lord Shigeru itu. Ada beberapa pertimbangan lain, kata Kaede, mencoba bicara tanpa beban. Aku memiliki Shirakawa dan wilayah Maruyama yang harus kutuntut haknya.
Jika aku pergi dan menutup diri di Hagi, aku akan kehilangan semua itu. Untuk ukuran seorang gadis belia, kurasa kau terlalu banyak menyimpan rahasia, gumamnya. Kuharap kelak aku bisa mendengarnya. Kini matahari memancarkan sinarnya dari balik pegunungan. Bayang-bayang pohon cedar raksasa mulai membentang di kediaman ini. Hari telah beranjak malam, kata Lord Fujiwara. Aku menyesal harus melepaskanmu, tapi aku harus mengirimmu pulang. Kau akan segera datang lagi. Dia lalu menggulung dan meletakkan lukisan itu ke dalam kotak. Kaede dapat mencium harum kayu dan daun rue yang ada dalam kotak untuk menangkal serangga. Kuucapkan terima kasih dari lubuk hatiku, kata Kaede saat mereka bangkit. Mamoru telah datang tanpa bersuara, dan membungkuk dalam waktu Kaede melewatinya. Lihat dia, Mamoru, kata Fujiwara. Amati cara dia berjalan, cara dia membalas bungkukanmu. Jika kau berhasil mempelajarinya, maka kau bisa menganggap dirimu aktor. Lord Fujiwara dan Kaede bertukar salam perpisahan. Lord Fujiwara keluar ke beranda untuk melihat Kaede masuk ke tandu dan mengirim beberapa orang untuk mengawal. Kau melakukannya dengan sangat baik, kata Shizuka ketika mereka sampai di rumah. Kau berhasil membuat dia penasaran. Dia membenciku, ujar Kaede. Ia merasa sangat letih karena pertemuan tadi. Walaupun dia membenci perempuan, tapi dia melihat dirimu secara berbeda. Sesuatu yang tidak wajar, mungkin, kata Shizuka, tertawa. Atau sesuatu yang unik dan jarang dimiliki orang lain.